Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman milenial yang nanti akan menonton acara milenial inspiratif kita yang pertama. Di sini kita adakan selain milenial talk, ada juga milenial inspiratif. Dan nanti pembicara kita di sini yang terhormat ada Bang Zalal. Beliau akan membahas tentang pertentangan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ETI di hari Jumat depan, teman-teman. Namun yang saat ini kita akan berbicara tentang milenial inspiratif. Berbeda dengan milenial talk yang seperti biasa, kita akan mengetahui perjalanan karir dan hidup Bang Jalal dari beliau menempuh pendidikan SMA, lalu beliau ingin tertarik dunia hukum, dan sampai akhirnya melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di Jakarta. Nah, sini kita udah kehadiran Bang Jalal. Halo Bang. Halo Bang, Ya, sehat Bang ya? sehat-sehat Bang. Situ Bang, gimana kabar Bang? Sehat Bang. Di Jakarta juga sehat Bang, walaupun sekarang masih diperpanjang ya Bang ya, PPKM darurat Bang ya. Wah, sangat Ya. terasa sekali di Jakarta Bang ya. Ini Bang sekarang lagi di mana nih Bang? Saya sementara ini di Kendari Bang, di Sulawesi Tenggara. Oh, di Kendari Bang ya, Bang Jalal ya. Nah, oke Bang Jalal, banyak banget teman-teman yang kemarin DM kita juga, chat kita juga, pengen tahu siapa Bang Jalal. Itu siapa Bang Jalal? Siapa Bang Jalal? Kemarin sempat melihat video short kita yang di Instagram kita post. Mereka juga penasaran dengan sosok Bang Jalal, asal mula dan segalanya. Boleh diceritakan Bang? Asal mula perjalanan Abang dari Muna atau mungkin dari Kendari Bang sampai akhirnya di Jakarta. Silakan Bang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang. Perkenalkan saya dulu, nama saya Laude Jalaluddin KPG. Saya asal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pulau Muna Bang. Pulau Muna Bang. Saya meniti karir dari daerah memang Bang, dari kampung, daerah di Pulau Muna lah. Kalau misalnya kalau kita berbicara Pulau Muna, sebenarnya kita salah satu pulau yang apa namanya, pulau yang salah satu apa namanya, salah satu pulau yang kemudian cikal bakal lahirnya Sulawesi Tenggara dari Muna. Tapi karena lambat laun apa persoalannya sehingga kita juga mungkin agak terbelakang. Tetapi kalau berbicara tentang pendidikan, bahkan rumah mau roboh pun kalau kita datang di daerah Muna itu Bang, di dalamnya penuh dengan foto-foto wisuda Bang. Jadi perjuangan pendidikan itu yang paling utama ditanamkan di pulau kami. Itu sebagai motivasi kami sehingga Pulau Muna itu dikenal sebagai pulau pendidikan. Oh, Karena Pulau Pendidikan Bang ya? walaupun rumahnya orang tuanya mau roboh, itu semua foto-foto wisuda, foto-foto orang sukses apa namanya, terpampang di rumah masing-masing orang tua. Jadi itu motivasinya. Jadi motivasi kita itu yang utama, walaupun kita hidup susah, walaupun kita bersusah-susah, tetapi pendidikan itu adalah nomor satu untuk kita pegang di masa depan nantinya. Itu motivasi awal kami. Saya memulai SD apa namanya, SD 11 Kuntunaga, mungkin tidak terlalu terkenal, dan langsung saja ke SMA. SMA saya itu saya juga sebenarnya SMP di kota, karena satu dan lain hal kemudian kembali ke daerah, tapi di daerah itu kemudian saya banyak dibutuhkan dan pada saat itu saya dipercayakan sebagai sekretaris OSIS pada saat itu Bang, waktu di Oh, SMA. sekretaris Jadi OSIS Bang ya? sekretaris OSIS Bang. Karena Hmm. pengalaman saya di administrasi pada saat itu, karena pengalaman saya sempat sekolah di kota, Hmm. sehingga saya dipercayakan untuk kemudian menjadi sekretaris OSIS untuk kemudian uh, apa namanya, mengetik semua administrasi yang diperlukan sekolah pada saat itu. Wah. Kemudian pada tahun 2012 saya kemudian pada saat tes, kemudian saya dihadapkan dengan salah satu guru. Hmm. Guru yang kemudian karena saya dibilang pada saat itu selalu apa namanya, selalu diperhatikan ya Bang, Iya? sehingga bahkan jurusan saya pun itu
eh, di dipilihkan, Bang. Dan Hmm. bahkan saya ditolak masuk di Fakultas Hukum pada saat itu. Fakultas hukum mana nih, Bang? Fakultas Hukum Universitas Haloleo. Haluelo. Saya dilarang, Bang, untuk kemudian memilih jurusan hukum. Hukum. Abang kalau boleh tahu Nah, kita lihat SMA-nya jurusan boleh. apa, Bang? Saya IPS, Bang. Oh, harusnya sesuai dong, Bang ya. Linear dong. Harusnya sesuai. Iya, harusnya sesuai. Hmm. Tapi karena guru-guru pun mempercayakan kepada saya untuk kemudian tidak salah memilih jurusan di kampus, sehingga saya dilarang untuk masuk Fakultas Hukum pada saat itu, Bang. Hmm. Apa, Bang? Kalau boleh tahu, apakah Abang jalan mencari tahu kenapa alasan mereka melarang Abang mengambil jurusan hukum? Alasan itu kalau berbicara di hukum Unhalu pada saat itu, Bang, Hmm. jurusan hukum itu adalah kalau bahasa kasarnya itu, Bang, jurusan buangan, Bang, pada saat Oh, itu. pada saat itu. Tidak dipandang, tidak dipandang pada saat itu sebagai jurusan-jurusan prioritas. Hmm. Karena di daerah kami itu yang paling dikenal itu adalah kalau bukan guru, dokter, Bang, atau tidak bidan. Nah, kalau bukan itu. Jadi itu, kalau hukum itu dipandang sebagai jurusan-jurusan yang kemudian negatif lah, Bang. Karena kita ketahui bersama anggapan mereka bahwasannya inilah kemudian sebagai cikal bakal yang kemudian menyelewengkan hukum lagi atau bagaimana, Bang ya. Hmm. Iya, 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 Iya. iya, iya, Bang. Proses saya untuk kemudian masuk di hukum itu sebenarnya proses yang kemudian panjang pada saat itu. Kemudian saya berpikir selama 2 hari pada saat itu, dan kemudian guru itu mempertanyakan kepada saya lagi, bagaimana Jalal katanya. Masih mau katanya untuk kemudian berkuliah di Fakultas Hukum. Hmm. Dengan niatan saya pada saat itu, saya kemudian menetapkan diri untuk kemudian masuk di Fakultas Hukum. Dan alhamdulillah saya diterima masuk di Fakultas Hukum pada saat itu. 2012 ini, Bang ya. 2012, Bang. Ini sorry Bang, ini kameranya goyang-goyang terus Bang, kenapa Bang ya? Iya, Bang? Kameranya goyang, kamera Abang. Oh, saya kasih Nah, itu, Bang. iya Bang, siap. Pakai kamera. Oh, nggak apa-apa Bang, santai Bang. Nah, ini berarti 2012 akhirnya Abang bertekad walaupun banyak lingkungan yang menentang untuk masuk hukum, tapi Iya, Abang Bang. akhirnya masuk ke hukum 2012 Bang ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Lanjut Bang, setelah di Haluelo, gimana tuh Bang? Ada kendala nggak Bang? Kendalanya sebenarnya di awal-awal itu memang saya sempat ragu juga sebenarnya, Bang. Karena keraguan saya ini memang karena persepsi masyarakat itu yang selalu tetap melekat dalam diri saya, Bang. Iya, iya. Bahwasanya itu buruk atau bagaimana. Kemudian anggapan masyarakat bahasanya nanti menjadi apa namanya, menjadi orang-orang yang kemudian menyelewengkan hukum, kemudian akan jadi pengacara yang kemudian menyelewengkan hukum. Anggapan-anggapan itu yang kemudian selalu tertanam di kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, ini kalau kita tarik tadi mundur ke belakang, Bang, ini lingkungan Abang yang eksternal kan yang nggak mendukung Abang nih, nggak mendukung Bang Jalal untuk memilih hukum. Tapi kalau lingkungan internal Abang, keluarga dan saudara itu gimana, Bang? Apakah mendukung? Kalau keluarga sebenarnya dia tidak memaksa, Bang. Dia membebaskan kepada anaknya untuk kemudian memilih jurusan yang sesuai dengan keinginannya. Hmm. Tapi walaupun seperti itu, tapi tetap ada kemudian singgungan-singgungan sedikit lah untuk kemudian kalau boleh pilihlah jurusan ini. Hmm. Karena mayoritas orang yang sukses di sini kalau bukan guru dia jadi dokter. Jadi lari-larinya seperti itu, Bang. Oh, kalau nggak guru jadi dokter, Kak, Bang ya? Olehnya itu proses awalnya karena saya kembali lagi tadi ya, Bang. Karena prosesnya tadi persepsi masyarakat, Hmm? sehingga awal-awal itu saya merasa ragu dengan pilihan saya. Oh. Dan proses yang begitu panjang karena saya mengenal banyak relasi pada saat itu, teman-teman organisasi, sehingga pada saat itu saya dipanggil oleh senior untuk kemudian bersama-sama bukan membentuk sih, organisasi itu sudah. Halo?
Bang Zalal? Sinyalnya, Halo Bang? Bang. Sinyalnya tadi, Bang. Tadi gangguan, Gimana tadi, Bang? Saya ulangi lagi bahwasannya tadi dipanggil oleh salah satu senior, namanya itu Laude Arifin pada saat itu. Ah, Laude Arifin yang memanggil saya untuk kemudian bergabung di Pusat Kajian Konstitusi pada saat itu. Dan disitulah kemudian cikal bakal saya semangat menjadi mahasiswa hukum pada saat itu. Dari situ Abang Kemudian jadi semangat ya? dan disitulah kemudian motivasi-motivasi saya tumbuh untuk kemudian jurusan saya ini tidak salah sebenarnya. Bukan tidak salah, memang tidak salah. Jurusan hukum ini sebenarnya jurusan yang kemudian mengarahkan kita sebenarnya untuk kemudian kita mengetahui jalur hukumnya seperti apa. Kita mengetahui kemudian regulasinya itu seperti apa. Itu nanti kita belajar di hukum. Jadi penentuan untuk kemudian kita masuk ataupun menyelamatkan orang untuk tidak bersalah itu sangat kemudian besar buat kita, ataupun yang tidak bersalah kemudian kita selamatkan atas dirinya toh, Ya, supaya benar, tidak Bang. bersalah juga. Benar. Jadi itu yang kemudian motivasi. Karena kita tahu hukum, jadi semua terserah kita. Jadi kebaikan itu tergantung kita menyikapi sesuatu hal itu. Itu sih Bang Sehingga kita ya. punya motivasi kendala-kendala yang saya hadapi tadi itu kemudian hilang dengan sendirinya dengan motivasi yang sangat tinggi dari senior-senior. Karena benar nih Bang, Seperti karena apalagi kalau kita lihat ini seperti sekarang banyak juga teman-teman kita milenial muda yang belum masuk hukum, baik mereka di SMA atau mereka baru maba, banyak yang ragu nih Bang, apakah saya benar nih mengambil langkah di bidang hukum, atau apa karena keluarga nggak mendukung, atau mungkin mereka melihat juga hal-hal negatif lainnya. Ini kalau Bang Zalal sendiri bisa teguh berpendirian seperti itu, apakah punya motivasi apa gitu Bang? Atau Abang punya gambaran role model siapa gitu Bang, yang menjadikan Abang kuat gitu, punya prinsip itu gimana Bang? role model itu mungkin saya tumbuh di semester 5 mungkin Bang. Role modelnya kenapa saya memilih hukum. Dan salah satu tokoh idola saya juga, salah satu dosen Universitas Indonesia juga Bang, Jimli Asidik pada saat itu. Oh, Prof. Jimli Bang ya. Iya, jadi motivasi kami bahkan setiap diskusi-diskusi kami itu selalu memakai teorinya Jimli Asidik. Oh, yang mana tuh Di Bang dalam, teorinya Bang? iya Bang, Teori yang mana Bang, yang Prof. Jimli punya tuh Bang? yang pengantar hukum tata negara itu Bang, yang itu menjadi pegangan kita setiap kami diskusi Bang. Oh, jadi Prof. Jimli selalu Abang jadikan patokan gitu Bang ya? Sehingga Abang menjadi semangat untuk merasa nggak salah memilih hukum gitu Bang ya? Ya, tidak salah memilih hukum. Wah. Oh, dan akhirnya kita lihat Bang Zalal bisa sampai menjadi murid beliau Bang ya? Iya, dan menjadi murid beliau pun itu saya tidak sangka-sangka juga Bang. Dan bahkan kuliah dan lanjut lagi, bahkan saya kemudian motivasi tumbuh, kemudian saya mencoba untuk kemudian memfokuskan diri di Fakultas Hukum pada saat itu. Dan kemudian saya selesaikan itu dengan walaupun agak lama, tetapi motivasi saya tinggi untuk kemudian saya harus lanjut di S2. Oh, jadi Bang Zalal berarti dari S1 sudah punya target Bang ya? Saya harus S2, harus belajar lebih tinggi lagi ke jenjang selanjutnya gitu Bang ya? Nggak selesai di S1 gitu ya? Jelas selesai S1. Dan saya pun sebenarnya tidak kepikiran saya kuliah di UI. Dan S2 saya memang di UI Bang ya. Nah ini Bang, ini Bang yang kita pengen banget kemarin, banyak yang tahu. Apa yang menjadi motivasi Bang Zalal dari Universitas Haluelo? Abang punya mimpi untuk melanjutkan cita-cita Bang UI. Kenapa nggak ke Universitas Hasanuddin yang dekat dengan sana? Udayana di Bali yang dekat sana? Atau mungkin yang kampus-kampus lain? Kenapa Abang memilih UI nih, Bang? Kalau ini sebenarnya yang pertama mungkin persoalan rezeki juga Bang ya. Itu gimana tuh Bang? Tapi tidak lari dari yang saya jelaskan tadi Bang. Motivasi tinggi saya itu
tumbuh Bang. Karena pada saat itu saya kemudian mencari-cari mencari-cari lowongan pasca sebenarnya pada saat itu. Dan kebetulan yang buka duluan pada saat itu adalah Universitas Indonesia. Oh. Dan saya karena motivasi tinggi saya bahkan saya sebelum lanjut pasca itu saya mempersiapkan diri untuk kemudian melalang buana ke kampus Inggris, Pare. Oh, Pada saat berarti itu. sebelum Abang ke UI, Abang udah mempersiapkan TOEFL Abang di Pare gitu, Bang ya? Iya. Sebenarnya bukan TOEFL Bang, tetapi saya lebih menekankan kepada tes masuknya Bang. Jadi saya Oh, terfokus simaknya Bang ya? pada saat itu adalah speaking sama grammar Bang pada saat itu. Iya, 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 iya. Di pasca itu selalunya tidak lari dari itu Bang. Oke, oke. Berarti Bang Jalal tadi kita lihat bahwa sekali coba lolos Bang ya? Kalau coba lolos Bang. Sesuai dengan impian Abang. Iya, sesuai dengan impian, saya harus lanjut S2 pada saat itu. Di mana S1 Abang HTN, S2 Abang juga HTN Iya, Bang ya? iya Bang. Oh, oke, 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 oke. Karena memang banyak kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa juga sebelumnya bisnis, lalu S2-nya apa kalau Abang? HTN S1, S2 HTN ya? Latihan juga Bang. Iya, 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 Dan iya, iya, iya. beruntung saya itu Bang, idola saya itu dan kemudian menjadi guru saya kemudian di S2 Bang. Itu rasa bersyukur saya yang paling tinggi Bang. Oke, 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 Bang. Berarti ya itu Bang, akhirnya apa yang Abang cita-citakan dari S1, dari SMA tadi terwujud Bang ya, Abang menjadi murid dari Prof. Jimli ya? Ya kemudian yang tadi juga Bang, keraguan-keraguan masyarakat itu kemudian pudar Bang. Bahwasannya hukum itu bukan sebagai fakultas buangan, tetapi memang menjadi fakultas prioritas Bang. Oke, oke, Dan oke. bahkan juga Bang, saya bukan bermaksud sombong ya Bang. Saya adalah alumni pasca pertama yang dari sekolah saya yang kemudian dari SMA saya yang kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oh, berarti Abang satu-satunya alumni SMA Satu-satunya. yang SMA bersekolah 2 Kontunaga Bang. SMA berapa Yang Bang? kemudian SMA 2 Kontunaga Bang. SMA 2 Kontunaga yang bisa bersekolah di UI Bang ya? Bisa bersekolah di UI Bang. Wah, luar biasa Bang, luar biasa. Apa Bang tanggapan sekolah, respon sekolah? Apa ada penyambutan atau apa? Masalah penyambutan mungkin dari Atau minta Abang dos, diminta, sorry, saya potong Bang. Mungkin Abang diminta untuk menjadi mentor buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah. Apa Bang respon dari pihak sekolah? eh, kalau masalahnya secara institusi mungkin belum ada Bang ya. Tetapi dari respon guru-guru saya selalu sekarang katanya kamu sudah sukses ya, dan respon mereka sangat senang dengan keberadaan saya di Jakarta pada saat itu Bang. Dan Dan kita lihat bahkan ya, pada saat itu yang paling fenomenal itu Bang, menjadi diskusi panjang saya mungkin yang itu Bang, pada saat masuk Indonesia Lawyers Club itu Bang. oh, Indonesia Lawyers Club. Iya, 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 itu tahun 2019 Bang ya. Jadi setiap minggu itu saya menjadi bahan pembicaraan di kampung Bang. Masa Bang ya? Iya, Bang Jalal karena jadi memang bahan pembicaraan di kampung. Indonesia Lawyers Club itu merupakan salah satu tontonan juga masyarakat kampung pada saat itu Bang. Oh. Jadi Itu mereka merasa bahasanya mereka hadir juga Bang ya, bersama-sama tim dari ILC gitu maksudnya Bang ya di sana. Mereka punya merasa hadir wakil ya. gitu ya. Iya, iya. Oh, iya, 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 iya. Nah, yang menarik di sini Bang, Bang Jalal juga banyak sekali kita lihat prosesnya juga berproses Bang ya di S2 ini. Boleh ceritakan sedikit Bang, apa proses yang Abang alami selama Abang menempuh kuliah, mungkin menyusun tugas akhir, apa nih Bang prosesnya? Kalau proses itu mungkin yang pertama itu Bang,
mungkin kita sama-sama Bang di Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Bang. Iya, Dan IMMH. itu juga sempat kalau dibilang kita mulai dari ikatan IMMH itu kita mulai dari awal Bang ya. Iya, benar Bang. Mulai pada saat itu masanya Bima Kumara ketua, dan bahkan dia adalah ketua pertama yang sebelumnya sempat Vakum. sempat tidak beberapa tahun lalu Bang. Iya, benar Bang. Dia muncul. Nah, dan itu proses kami. Dan Oh, kemudian proses selanjutnya itu dengan di bidang kami itu bersama dengan Adityo, pada saat itu kita bersama-sama mengadakan simposium nasional pada saat itu Bang. oh iya simposium nasional, benar. Dan Bapak dan Bang juga turut bergabung di situ Pak kan? Iya, Sebagai, benar. dan itu proses kami, dan itu merupakan simposium yang digratiskan mungkin Bang. Misalnya kalau kita simposium itu selalunya berbayar. Benar. Iya, tetapi kami berpositif thinking bahwasannya hal ini harus kita lakukan tanpa berbayar, dan kita buktikan bahwasannya Universitas Indonesia ini merupakan universitas yang memang mandiri Bang untuk mengadakan hal, dan bahkan khusus di MH itu kita buktikan kepada mereka bahwasannya kita mandiri di situ. Wah, keren banget Bang. Nah, ini lanjut ke mungkin sampai kita skip ke tugas akhir nih Bang. Apa kendala Bang Jalal? Kan kata orang banyak Bang, masuk UI itu gak susah, keluarnya juga susah. Nah, atau mungkin ada tanggapan orang lain, nah Bang Jalal ini bisa masuk UI dengan gampang. Kita bisa lihat dalam tanda kutip gampangnya Bang ya. Abang bisa langsung sekali dan lolos karena Abang juga belajar bahasa Inggris di Pare. Dan keluarnya Abang bagaimana Bang? Boleh diceritakan Bang? Ini juga yang kemudian menjadi bahan menarik. Jadi gampang masuknya kita itu tidak menutup kemungkinan gampang keluarnya kita Bang. Oh, iya. Itu yang sangat saya rasakan sekali Bang di pas keluarnya itu. Proses kemudian perjalanan kami, kalau dibilang mungkin selama 1 tahun itu saya baru selesai S2 Bang, karena proses yang bahasanya kita cepat gampang masuk itu, kita beranggapan akan cepat juga keluar Bang. Maksudnya akan gampang juga keluar. Padahal anggapan kita itu salah besar Bang. Jadi ketakaburannya kita itu jangan pernah dijadikan patokan untuk kemudian kita pasti gampang keluar di sini. Oke. Dan kemudian kita mulai proses tugas akhir itu kalau saya tidak salah saya itu mulai di 2019 Bang pada saat itu. 2019 Bang Jalal sudah membuat tugas akhir. Ya, jadi semester 3 itu pas saat proses kuliah itu saya sudah masukkan berkas proposal ke fakultas untuk kemudian mengejar target bahwasanya saya pasti cepat selesai. Tapi anggapan itu saya katakan sekali lagi sangat salah besar. Bahwasanya kita kuliah di UI itu paling susah untuk kemudian keluar di situ. Jadi di situ dibutuhkan kerja keras kita, kerja ikhlas kita, dan kemudian semangat belajar kita. Jangan pernah kendor. Wah, memang kalau kita lihat juga Bang Jalal juga dibimbing oleh supervisor yang juga kita bisa bilang mumpuni Bang ya, Prof. Mohon maaf, siapa? Prof. Satya Bang ya? Satya Rinanto. Dia sebagai supervisor tesis Abang ya? Ya, staf hukum wakil presiden Bang pada saat itu. Oh, legal staff wakil presiden pada saat itu Bang ya? Berarti di tengah kesibukannya membimbing Abang, akhirnya Abang pun bisa menyelesaikan tugas akhir. Judulnya boleh tahu Bang, teman-teman milenial hukum? Judul saya itu berkaitan dengan kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi Bang. Kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi Bang ya? Yang itu nanti akan kita bahas di Millennial Talk minggu depan Bang ya? Seperti itu. Jadi lebih fokusnya dia itu ada tinjauan yuridisnya itu berkaitan dengan dinamika
dinamika kebebasan pers pasca reformasi dari tahun 99 pasca reformasi 99 sampai 2020. Dari sejak Dan ada diundangkannya Undang-Undang Pers 99 Bang ya, sampai saat Abang menyelesaikan tugas Abang itu ya. iya itu. Nah, ini Dinamikanya di menarik situ. nih Bang. Ini menarik, panjang lebar tadi kita cerita perjalanan karir Abang. Abang tadi sampai diragukan oleh masyarakat, tapi Abang tetap berpegang teguh, hukum adalah jalan hidup saya, akan membuat saya makan di sini. Nah, kalau kita lihat nih Bang Jalan ini mempunyai juga, kita bisa bilang, tekad dan semangat nih Bang ya. Yang Abang akhirnya sampai titik S2, karena nggak banyak juga orang yang mau, kan banyak orang yang pengen udah merasa cukup dengan keilmuannya. Bang Zalani apakah punya juga rencana S3, Bang? Saya sangat berencana untuk kemudian melanjutkan S3, Bang. Tapi karena saya ini dibilang fresh graduate, jadi kendalanya itu selalu kendala di pendanaan, Bang. Pendanaan, Bang ya. Tapi kan ini kan kalau kita bisa lihat, banyak beasiswa, Bang ya, yang bisa kita coba, Bang ya. Iya. Jadi saya sekarang ini lagi kemudian mencari beasiswa, Bang, untuk kemudian bisa melanjutkan studi S3. Kalau bisa di UI lagi, Bang, keinginan saya. Oh, rencana pengen memang melanjutkan S3 doktoral HTN di UI lagi, Bang? Iya, di UI lagi, Bang. Wah, keren banget Bang Jalani berarti. Judul tesis saya itu masih sangat sangat mungkin untuk kemudian dilanjutkan untuk S3, Bang. Berarti dielaborasi lagi, Bang ya, lebih mendalam gitu, Bang ya. Karena saya anggap persoalan kebebasan pers itu sampai saat ini masih menjadi persoalan besar, terutama tentang dinamika yang terjadi di situ. Dinamika kebebasan pers ini masih menjadi bola liar untuk kemudian didiskusikan secara panjang lebar, dicarikan solusinya. Wah, gitu Bang ya, berarti Sehingga Bang saya Jalani serius dengan karya ilmiah Abang ini, Abang pengen mendalami. Mungkin Bang Jalan nanti akan dikenal, kalau kita bisa bilang, sebagai ahli undang-undang pers mungkin Bang ya. insya Allah, Bang, mudah-mudahan lah, Bang. Mudah-mudahan Bang ya. Wah. Karena saya menganggap pers ini adalah salah satu tempat kebebasan berekspresi yang paling positif, Bang. Dengan kebebasan individu, Bang ya. Oh, itu yang membuat Abang menarik untuk mengangkat itu Bang ya. Karena kalau dibandingkan dengan sekarang ini, pergeseran pers itu sebenarnya sudah sudah melangkah ke kebebasan individu sebenarnya, Bang. Pers itu kadang-kala tidak dijadikan lagi tidak dijadikan lagi patokan untuk kemudian pemerintah menyampaikan aspirasinya di situ. Atau tidak menjadikan patokan utama untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya lagi di situ. Dengan mungkin YouTube sekarang ini, Bang, kan menjadi YouTube dan kemudian Instagram. Jadi pers ini sekarang ini tidak menjadi patokan utama lagi untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Padahal tempat ini adalah tempat yang sangat positif, karena di situ ada wartawan yang kemudian mengikuti tes kompetensi wartawan, dan benar-benar mereka diuji dengan kemampuan yang mereka miliki. Beda halnya dengan kebebasan individu yang kemudian hanya mengandalkan ratingnya mereka. Mungkin mereka dari artis, mungkin mereka dari mereka dari influencer, atau mungkin ini Bang ya, kita bisa bilang juga KOL. Nah, namun Bang, sedikit mungkin kita tarik, nanti kan ini akan kita bahas di Millennial Talk kita ke depan Bang, minggu depan. Hari Jumat bersama juga salah satu narasumber kita yang akan menguji tesis Abang ini, Saudara Gunawan Simangunsong. Nah, namun yang di sini kita pengen tahu Bang, Bang Jalal ini bisa kita bilang orang-orang yang punya semangat, punya juga mimpi Bang. Buat teman-teman milenial hukum nih Bang, apa pesan Abang buat anak-anak, buat mereka yang masih ragu dengan mimpi-mimpi mereka nih Bang? Yang mungkin
sekarang ada di persimpangan antara hukum atau ekonomi atau mereka ambil yang lain, sosiologi atau yang hal saintifik. Apa yang harusnya mereka pikirkan dan mereka cari, Bang, saat ini? Boleh, Bang? Yang pertama mungkin saya sangat kalau kita berbicara itu mungkin saya paling tersentuh dengan perkataan waktu SEA Games pada saat itu, Bang. Apa tuh, Bang? Fokus, Bang. Fokus. Satu titik itu yang harus kita kejar. Wih, itu Bang ya. Jadi itu. Oh, itu yang lagu itu Bang ya, yang Asian Games ya? Yang Asian Games, Bang. Iya, itu memang untuk kita jalankan dimanapun kita berada, Bang. Kita harus fokus. Apapun pilihan kita itu pasti itu pilihan terbaik ketika kita fokus untuk kemudian berusaha di situ. Oh. Dimanapun kita berada, Bang. Jadi ketika kita fokus pada satu tujuannya kita kepada titik itu, maka titik itu yang kemudian akan mengangkat kita kepada kesuksesan kalau menurut saya. Oke, Bang. Ini pertanyaan kita yang terakhir, Bang Jalal, karena kita tahu Bang Jalal sangat sibuk juga. Tadi Bang Jalal udah panjangkan lebar, segala macam kerjaan karirnya sungguh-sungguh luar biasa. Terus Abang juga Jalal bisa menyatakan bahwa kita memang tidak boleh kiri kanan, fokus pada satu titik untuk mencapai satu tujuan. Kita pengen tahu nih, Bang, end game Bang Jalal. Abang pengen dikenang sebagai apa atau berakhir dalam hidup ini sebagai apa, Bang? Saya seperti kalau dalam Islam mungkin, Bang, saya hal yang paling saya inginkan tuh, Bang, itu adalah bermanfaat untuk orang banyak, Bang. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat buat orang lain, Bang ya. Kalau dalam Islam mungkin, Bang, ada hadisnya itu, Bang. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dan itulah motivasi kita semua untuk kemudian apalagi kita di jurusan hukum, Bang ya. Kita ini dibutuhkan untuk kemudian bermanfaat untuk orang lain. Betul. Karena sama kita lah harapan masyarakat yang kemudian merasa resah dengan hukum, sama sarjana hukum lah, dan sama akademisi hukum lah harapan mereka untuk kemudian mereka dijamin haknya, dijamin kehidupannya dan lain sebagainya. Karena kita ini negara hukum, jadi semua tergantung akademisi hukum, Bang, kalau menurut saya. Jadi itulah kemudian menjadi motivasi kita bahwasannya tujuannya kita itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Wow, sungguh-sungguh luar biasa ini, Bang. Ini sangat filosofi nih, Bang. Kalau kita bisa bilang, ternyata masih banyak orang yang pengen mengejar hal-hal lain, hal-hal duniawi segala macam, atau dirinya sendiri atau kelompok keluarganya. Tapi Abang berpikiran bermanfaat untuk orang lain itu, wah, itu luar biasa, Bang. Dalam hidup ini, Bang ya. Iya, siap, Bang. Wah, siap Bang Jalal. Terima kasih. Nggak terasa waktu kita sudah 40 menit, Bang. Kita juga dibatasi oleh keadaan. Sehat-sehat terus, Bang Jalal. Sukses ke depannya. Siap. Mampu nanti akan kita mau melanjutkan S3 di UI atau dimanapun dengan beasiswa atau mencari hal-hal lainnya. Sponsor, semoga Bang Jalal mendapatkan funding. Segera juga bisa melanjutkan juga pendidikannya untuk mungkin ke jenjang yang lebih tinggi, Bang ya. Amin, Bang. Amin. Bang, amin. Sehat terus Bang Jalal, yang sekarang ada di Kendari melalui Zoom kita. Nanti teman-teman milenial bisa menonton lagi di YouTube kita, Milenial Hukum. Nanti tinggal like, komen, dan subscribe. Nanti kita juga akan ketemu dengan Bang Jalal minggu depan, teman-teman, tentunya dengan pembahasan akademis tentang tesis Bang Jalal. Yang ini pertentangan Undang-Undang Pers dan Undang ITE terkait dengan pasca reformasi sampai sekarang tahun 2020 ketika Bang Jalal selesai menulisnya. Terima kasih Bang Jalal buat kesempatan waktunya, meluangkan waktu kita bisa di hari kerja nih, Bang ya. Masih mau meluangkan waktu buat kita, Bang. Singkat mungkin, Bang. Kata-kata filosofi atau apa, Bang? Yang terakhir Bang menutupnya. Silakan Bang Jalal. Penutupnya mungkin karena kita sarjana hukum, maka kata terakhir, jangan pernah ragu untuk kemudian berkuliah di Fakultas Hukum.
Karena kita adalah kemudian dibutuhkan masyarakat banyak untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan hukum. Wah, Itu saja, Bang. Jangan pernah ragu untuk memilih jalan di Fakultas Hukum karena orang-orang hukum adalah orang-orang yang akan bermanfaat, memiliki tempat di hati masyarakat yang lebih luas. Terima kasih Bang Jalal. Luar biasa. Siap, Percakapan kita Bang Jalal, terima kasih. Siap Bang, sehat-sehat selalu Bang ya. Siap, Bang. Siap Bang. Sampai ketemu minggu depan. Siap, Bang. Sukses selalu, Bang. Sukses Bang.